Distrik ini awalnya terbentuk sebagai bagian dari tanah pribadi atau domain pribadi dari Oi Ji-san, seorang kapiten der Chinesen atau kapiten Cina di Tangerang yang menjabat pada tahun 1907 hingga tahun 1925. Hak ini dapat ditelusuri lewat dokumen Egedomen Akten Karawaci atas nama keluarga Oi. Selain sebagai kapiten Cina, Oi Ji-san juga sekaligus berfungsi sebagai tuan tanah daerah Karawaci ini, yang dulu masih berupa rawa-rawa. Oi Ji-san kemudian mengajak masyarakat sekitarnya untuk menggarap rawa-rawa yang ada untuk menjadi lahan persawahan, perkebunan karet, dan perkebunan kelapa. Tanah garapan ini kemudian berkembang menjadi sebuah perkampungan Cina. Itulah sebabnya muncul istilah Kampung Rawa Cina yang kemudian dianggap sebagai kepanjangan dari nama Karawaci. Sebutan ini juga makin diperkuat dengan adanya lalu lalang orang Tionghoa dan hasil perkebunan yang cukup ramai pada masa itu. Tetapi, jika kita ingin menilik lebih jauh lagi ke belakang, di awal abad ke-18, saat daerah itu masih berada di bawah pimpinan Gubernur Jenderal VOC bernama Jeremias van Riemsdyk, tanah-tanah rawa hasil garapan yang kemudian berkembang menjadi kampung Cina atau kampung lainnya sebenarnya sudah ada sejak ratusan tahun sebelumnya, walaupun tidak spesifik diberi nama Kampung Rawa Cina. Berdasarkan peta yang dikeluarkan VOC pada tahun 1788, tanah-tanah partikelir seperti Karawaci ini memang cukup banyak pada waktu itu dan sudah mencapai Sungai Karawang atau Citarum di timur dan Sungai Tangerang Cisadane di barat. Jadi sebelum Karawaci memiliki nama yang mungkin bersumber dari istilah Kampung Rawa Cina, berabad-abad lalu daerah ini dikenal dengan sebutan particular land atau part, yang bermakna tanah sewaan. Kalau mau lebih spesifik lagi, daerah sekitar Karawaci ini dulu disebut dengan nama Gerendeng. Setelah nama daerah Karawaci terbentuk, nama daerah Gerendeng sering disebut dengan Karawaci Ilir. Tanah-tanah di Karawaci pada masa itu banyak dibeli dan diolah oleh orang Eropa dan Tionghoa. Tetapi ada juga perkebunan besar Karawaci yang dikuasai VOC secara monopoli. Misalnya perkebunan yang dimiliki oleh Muhammad Idris dan kawan Pandak. Kemudian ada tambahan. Belakangan tekanan kerja dan pajak yang ditetapkan VOC sangat memberatkan rakyat dan juga para pemilik atau pengelola tanah partikelir, yang akhirnya menimbulkan pemberontakan kaum petani pada tahun 1888 yang diikuti oleh beberapa tokoh masyarakat dan alim ulama seperti Kiai Munira, Kiai Haji Imron, dan Kiai Ageng alias Haji Abdul Karim. Bersama dengan tokoh-tokoh Tionghoa serta pemilik tanah lainnya yang juga andil dalam persiapan pemberontakan ini, termasuk Tumenggung Karawaci pada waktu itu dan pengikutnya. Pemberontakan ini gagal dan dipadamkan oleh pihak kolonial. Sebagian daftar transaksi Stadslanden tanah-tanah partikelir ini pernah dilampirkan dalam pidato Menteri Dalam Negeri saat berbicara di depan parlemen tentang Undang-Undang Pembelian Tanah Partikelir di Jakarta tahun 1953. Ya, berikut tadi adalah asal-muasal nama Karawaci, nama daerah yang saya tinggali yang sudah lama